Yang terhormat dosen penguji uji kinerja Universitas Negeri Jakarta, perkenalkan saya Ansi Gramazela, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Jakarta, kelas 01 Pendidikan Ekonomi. Berikut ini video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Beri salam. Sebelum kita mulai kali ini, kita berdoa dulu dalam agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak hari ini? Oke, hari ini kembali lagi dengan Ibu dalam pelajaran ekonomi. Gimana, udah pada siap belum untuk belajar? Bukunya udah disiapkan di atas meja? Laci-laci mejanya udah bersih? Kalau udah semuanya, Ibu akan melakukan absen terlebih dahulu. Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini ada yang nggak hadir? Siapa si Kelvin yang nggak hadir hari ini? Cynthia sama Lorenza bu sakit. Ya, Cynthia sama Lorenza. Nah. Sakit ya? Semoga Cynthia dan Lorenza cepat sembuh ya. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Kepada Selviana, silakan pimpin temannya untuk menyanyikan lagu nasional, dan yang lain silakan berdiri. Yang akan dibawakan oleh si Selviana. Pada Selviana, Ibu persilahkan. Oke, selanjutnya Ibu akan menampilkan video motivasi. Silakan kalian simak dan kalian cermati video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skenario hidup tiap orang itu berbeda-beda. Semua manusia diciptakan dengan rezekinya masing-masing. Semua manusia diciptakan dengan jalannya masing-masing. Dan semua manusia diciptakan dengan masalahnya masing-masing. Ada orang yang kerja dengan penghasilan besar tapi jauh dari anak istri. Ada orang yang kerja dekat dengan keluarga tapi penghasilannya pun pas-pasan. Ada orang cemerlang dalam karir, gaji mentereng tapi gajinya habis untuk melunasi utang orang tuanya. Ada orang yang penghasilannya biasa banget tapi punya orang tua yang tidak punya utang sama sekali. Ada orang rumahnya kecil tapi anaknya banyak. Ada orang yang rumahnya besar tapi Allah belum mengkaruniai mereka untuk punya anak. Ada yang punya karir cemerlang tapi masih single. Ada yang sudah berkeluarga tapi karirnya hancur. Tahu nggak kenapa hidup kita kadang tidak bahagia? Karena kita selalu membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Kita selalu membandingkan apa yang kita tidak punya dengan apa yang mereka punya. Membandingkan jalan mereka yang lurus-lurus saja, katamu, sedangkan jalan kita penuh liku dan tanjakan.
jenis batunya saja. Masalah kita itu sebenarnya sama-sama sulit, cuman yang membedakan jenis masalahnya saja. Kadang kita lupa untuk bersyukur dengan apa yang kita punya. Kita sampai lupa rahmat yang Allah kasih ke kita saat ini. Rezeki yang dikasih ke kita itu bukan hanya berbentuk uang, badan yang sehat, anak yang soleh, pasangan yang setia, lingkungan kerja yang nyaman, tetangga yang ramah, teman yang gak drama, orang tua yang masih lengkap, dan banyak sekali hal-hal yang sebenarnya bentuk rezeki tersebut bahkan tidak bisa dibeli dengan uang. Jangan beranggapan bahwa Tuhan itu tidak adil. Jangan selalu beranggapan bahwa hidup orang lain itu lebih baik daripada kita. Belum tentu. Jangan pernah membandingkan satu postingan bahagia orang di media sosial dengan 24 jam kita saat itu. Itu tidak adil. Dikala kita mengeluhkan tentang pekerjaan. Oke. Nah, menurut kalian apa isi makna dari video tersebut? Ya, jadi membandingkan kehidupan kita sama. Ya, betul. Harus selalu bersyukur, Bu. Ya, betul sekali. Jadi dalam hidup itu kita harus selalu bersyukur. Apapun keadaan kita, bagaimanapun orang tua kita, saudara kita, teman-teman kita, kita harus selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur kita bisa bahagia. Seperti itu. Bukan kembali ya, bahagia dulu baru bersyukur, tapi kita harus bersyukur dulu agar kita bahagia. Nah, jadi semangat kan belajar hari ini? Karena kita sudah bersyukur. Nah, pada pertemuan sebelumnya, pelajaran ekonomi membahas apa ya? Fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, selain itu, kita membahas apa lagi? Ya, Dewi? Tentang hukum penawaran dan hukum permintaan. Ya, tentang hukum penawaran dan hukum permintaan. Nah, apa hukum penawaran itu? Apa sih, Santi, hukum penawaran? Hukum penawaran adalah ketika barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Ketika barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga turun. Oke, kalau hukum permintaan, apa coba? Ya, Iklimah. Hukum permintaan adalah semakin turun harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia. Semakin naik harga, semakin sedikit barang yang diminta. Oke, minggu kemarin kita udah mempelajari tentang hukum penawaran, hukum permintaan, fungsi penawaran, fungsi permintaan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang harga keseimbangan pasar. Sebelum kita melanjutkan materi baru, ada yang ingin bertanya dulu nggak pada pertemuan kita sebelumnya? Bu. Ya, Kelvin. Bu mau bertanya, kalau adanya permintaan dari pembeli dan adanya penawaran dari penjual, pastinya ada kesepakatan harga kan, Bu? Ya, betul sekali. Nah, kalau ada pertemuan antara pembeli dan penjual atau adanya permintaan dan penawaran, maka adanya kesepakatan harga. Nah, itu pelajaran yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu harga keseimbangan pasar. Nama lainnya atau kesepakatan harga tadi. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang harga keseimbangan pasar. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dasar dan indikator. Nah, indikatornya yang pertama adalah kita menentukan faktor penyebab terbentuknya harga pasar, kemudian menganalisis terbentuknya keseimbangan pasar, dan membuat diagram terbentuknya keseimbangan
bahan ajar, dan LKPD. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ada sedikit ice breaking biar kalian nggak ngantuk. Kalian tahu nyanyi lagu Potong Bebek Angsa? Saya tahu, Bu. Gimana coba lagunya? Bebek angsa masak di kuali, nona minta dansa, dansa 4 kali, sorot ke kiri, sorot ke kanan, la 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 la. Oke, begitu ya lagunya ya. Jadi, tapi kalau itu kan lagu aslinya. Kalau gamenya, barisan ini pakai wek, wuk, yang tengah, yang 2 baris yang ujung, wek. Tiga. Ibu akan menampilkan video pembelajaran tentang harga keseimbangan pasar. Silakan kalian cermati terlebih dahulu video tersebut. Oke, kita mulai. Harga keseimbangan atau equilibrium price adalah ketika banyaknya produk yang diminta atau demand adalah sama dengan banyaknya produk yang ditawarkan atau supply. Baik, kita lihat grafiknya. Dan ini yang disebut dengan keseimbangan kuantitas barang. Jadi equilibrium price adalah sistem di mana harga menjadi stabil karena pada harga lain apapun ada kekuatan yang dimainkan yang mendorong harga menuju harga equilibrium. Mengapa? Pakai kita pahami alasannya bahwa dalam jual beli pembeli tidaklah bersaing dengan pemerintah. Nah, itu jika harga dalam kondisi lebih mahal. Sekarang saya akan menjelaskan ketika harga lebih rendah dari harga keseimbangan. Anggaplah ketika harga 15, pada harga 15 kuantitas permintaan melebihi kuantitas penawar. Lihat, pada permintaan melebihi kuantitas pada penawar. Ya, melebihi pada penawar. Sehingga timbul kekurangan. Kekurangan ini apa yang disebut dengan defisit atau orang juga menyebutnya shortage. Dan apa yang terjadi ketika ada defisit atau shortage? Ya, ada shortage. Ketika terjadi defisit, pembeli tidak dapat membeli barang lebih banyak yang diinginkan dengan harga yang berlaku saat ini. Sehingga mereka bersaing untuk membeli lebih banyak dengan menawarkan harga lebih tinggi. Di satu sisi, penjual juga memiliki insentif untuk menaikkan harga, sehingga harga akan terus naik hingga pada harga keseimbangan. Akhirnya, rancangan dari penjual dan pembeli menekan harga pada harga keseimbangan atau harga yang disepakati. Jika terjadi pembeli dengan nilai beli tertinggi dan penjual dengan biaya jual rendah, maka keuntungan dari perdagangan adalah maksimal. Setiap perdagangan Ibu akan menjelaskan sedikit bahwa pengertian harga keseimbangan pasar atau yang disebut dengan harga pasar atau equilibrium price adalah harga yang terjadi jika jumlah barang yang diminta itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, harganya itu terbentuk karena adanya pertemuan antara permintaan dan penawaran atau ada antara penjual dan pembeli seperti
membantu penjual menentukan penawaran, membantu produsen menentukan jenis barang yang akan diproduksi. Kemudian yang terakhir adalah memberikan stimulus pada pengusaha untuk berinovasi atau melakukan perubahan permintaan. Nah, itu fungsi dari harga keseimbangan pasar. Nah, adapun cara menghitung harga keseimbangan pasar bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama, dapat dihitung dengan menggunakan tabel. Yang kedua, menghitung harga keseimbangan dengan kurva. Dan yang ketiga, yaitu menghitung harga keseimbangan dengan pendekatan matematis. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menghitungnya. Seperti itu. Lihat, kira-kira pada harga berapa QD-nya sama dengan QS? Pada harga yang sama antara QD dan QS-nya itu adalah pada harga 4.000. Jadi harga keseimbangannya dengan menggunakan tabel itu dapat kita lihat yaitu pada harga 4.000. Paham sampai sini kalau melihat harga keseimbangan menggunakan tabel? Kita harus lihat antara QD dan QS-nya seperti itu. Nah, yang kedua yaitu menggunakan kurva. Kalau kurva kita bisa lihat grafiknya, titik potong antara garis demand sama supply-nya. Nah, pada titik mana yang QD-nya sama dengan QS? 3.000. Pada harga 3.000. Maka pada harga 3.000 ini terjadinya harga keseimbangan pasar. Itu kalau menggunakan kurva. Yang terakhir kita menggunakan metode matematis, yaitu dengan minus kalau pindah ruas menjadi positif. Nah, kemudian dijumlahkan 50 ditambah 20 sama dengan 70. Kemudian 5P tambah 2P 7P, maka harganya P sama dengan 10. Kemudian kita masukkan di dalam rumus itu harga tadi ID sama dengan 50 min 2 dikali 10. Dapat nilai demand-nya yaitu 30. Begitu. Entar untuk di QS-nya juga sama seperti itu. Jadi harga keseimbangannya terjadi pada harga 10. Paham sampai situ? Kalau belum, Ibu yang memberikan pertanyaan ada kasus nih, bagaimana bisa terjadinya harga keseimbangan pasar dan bukan ilustrasinya. Kalian silahkan bentuk kelompok secara heterogen yang sudah Ibu bagikan. Ibu akan membagikan LKPD, silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ditulis jawaban.
Kening kau kening Laila. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah selesai belum diskusinya, Nana? Kalau sudah, kita lanjut presentasi. Silakan maju berkelompok perwakilan itu ada 4 kelompok. Silakan maju. Kelompok 3 CPM maju, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya teman-teman. Di sini kami izin dari kami berempat izin untuk menjelaskan serta mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sendiri di sini bukan sebagai orang yang akan mempresentasikan hasil diskusi, melainkan saya sendiri sebagai moderator dari kegiatan presentasi ini. Baik, selanjutnya pada pembicara pertama dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi mereka, yaitu akan dibacakan oleh Vera Fegiana Nasima. Pada Vera dipersilakan. Nomor 1. Bagaimana bias terjadinya harga keseimbangan pasar dan polarisasi atau contoh keseimbangan pasar antara penjual dan pembeli? Jawabannya adalah harga keseimbangan atau harga pasar atau equilibrium price adalah harga yang terjadi apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga terbentuk ketika terjadi pertemuan antara permintaan dan penawaran, kesepakatan antara harga yang diminta pembeli dengan harga yang ditawarkan penjual. Contoh, si Andi ingin membeli baju, harga yang ditawarkan penjual sebesar Rp100.000. Si Andi sebagai pembeli meminta dengan harga sebesar Rp50.000. Sehingga terjadilah tawar-menawar dan terjadilah kesepakatan dengan harga baju senilai Rp75.000. Sehingga harga keseimbangan pasarnya adalah Rp75.000. Baik, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok kedua, silakan Pak Deni. 2. Menghitung harga keseimbangan menggunakan tabel berikut data harga cabai merah dengan jumlah permintaan dan penawaran di pasar tradisional pada bulan Januari 2022. Berdasarkan tabel di atas, terlihat QD dan QS sama pada volume 700 dengan harga 3.000. Jadi keseimbangan harga pasar pada 3.000 dan kualitas jumlah keseimbangannya 700. Ya, tadi kelompok 2 sudah menjelaskan tentang menentukan harga keseimbangan pasar. Selanjutnya pada Laila dari kelompok 3 dipersilakan. Baik, nomor 3, diketahui fungsi permintaan barang QD sama dengan 30 dikurang 2P. Sedangkan fungsi penawaran QS sama dengan negatif 10 ditambah 2P. Hitunglah harga dan kuantitas barang pada saat terjadi keseimbangan pasar. QD sama dengan QS. 30 kurang 2P sama dengan negatif 10 ditambah 2P. Negatif 2P dikurang 2P sama dengan negatif 10 dikurang 30. Negatif 4P ada sama dengan negatif 40. P sama dengan 10. Dari nilai P sama dengan 10, kita bisa memasukkan kebersamaan QD sama dengan 30 dikurang 2P. QD sama dengan 30 dikurang 2 dalam kurung 10. QD sama dengan 30 dikurang 20 sama dengan 10. Jadi keseimbangan tercapai saat harga 10 dikurang dan output sebanyak 10 unit. Baik, tadi kelompok 3 sudah menjelaskan cara menghitung harga keseimbangan pasar menggunakan metode matematis. Selanjutnya kepada kelompok 4, Dewi Agustin dipersilakan. 4. Menghitung harga keseimbangan menggunakan kurva.
Berikut adalah tabel permintaan dan penawaran ubi kayu. Bisa dilihat teman-teman di sini tabel. Terus buatlah kurva permintaan dan penawaran tersebut dan tentukan titik keseimbangannya. Baik teman-teman, silahkan dilihat ini kelompok kita dari kelompok 4 Dewi sedang membuat jawaban dari hasil diskusi mereka. Silahkan dicermati dan perhatikan teman-teman. Baik, dan bisa dilihat di tabel ini bahwa kurva permintaan dan penawarannya ini dari titik keseimbangan yaitu 3.000. Sekian dan terima kasih. Baik, itu adalah hasil diskusi dari 4 kelompok. Apakah dari setiap kelompok ada yang ingin bertanya terkait materi yang sedang dijelaskan? Baik, pada Ramadan boleh dibilang dulu. Perkenalkan, saya Ramadan dan dari kelompok 4 ingin bertanya dengan kelompok kedua. Bagaimana terjadinya perubahan keseimbangan pasar? Terima kasih. Saya akan menjawab dari kelompok 4. Perubahan keseimbangan pasar terjadi apabila perubahan di sisi permintaan dan penawaran. Terbentuknya harga dan kuantitas. Keseimbangan pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli konsumen dan penjual produsen, di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Baik, itu adalah penjelasan dari kelompok 2. Baik, selanjutnya apakah ada pertanyaan dari yang lain? Baik. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 3. Apa yang terjadi jika di pasar tidak mencapai keseimbangan? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Baik, silakan pada kelompok 3 yang dijawab pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Meta. Jawabannya, jika tidak terjadi keseimbangan, maka kurva yang ada pun tidak seimbang. Harga dan permintaan pasar bisa menjadi terlalu naik atau menurun drastis. Harga yang lebih tinggi cenderung mengurangi permintaan sambil mendorong penawaran. Dan harga yang lebih rendah meningkatkan permintaan sambil mengecilkan pasukan. Baik, pada Meta sudah bisa dimengerti penjelasan dari kelompok 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya apakah masih ada pertanyaan? Ya, Baik, pada survei saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada nomor 1. Bagaimana proses yang terjadi pada keseimbangan pasar? baik, pertanyaan yang sangat bagus ya teman-teman. Jadi silakan pada kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pada dasarnya proses terbentuknya harga keseimbangan pasar terjadi karena adanya interaksi antara penjual yang melakukan penawaran dan pembeli yang melakukan permintaan. Singkatnya bisa diartikan juga bahwa harga keseimbangan pasar adalah harga hasil tawar menawar antara penjual dan pembeli. Baik, jadi bisa dimengerti? Baik, apakah masih ada pertanyaan atau sudah dicukupkan sampai kelompok 2? Baik, saya rasa cukup. Sekian hasil diskusi dan presentasi dari setiap kelompok. Saya selaku moderator mengucapkan minta maaf apabila ada kesalahan, dan juga kami berlima mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali ya hasil dari diskusi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 serta kelompok 4. Nah, berdasarkan diskusi tadi, pertanyaan yang sudah kalian tanyakan ke teman-temannya itu sangat bagus sekali. Nah, Ibu ingin menanyakan, apa yang kalian dapat setelah mempelajari pelajaran hari ini? Ayo, ya Safiana. Pengertian keseimbangan harga pasar. Oke, pengertian keseimbangan harga pasar. Selain itu, selain pengertian harga keseimbangan pasar, Saya Bu, ya Kelvin. terbentuknya keseimbangan harga pasar. Ya, terbentuknya harga keseimbangan pasar. Selanjutnya, apalagi yang sudah kita pelajari? Ya, apalagi? Peran dan fungsi harga keseimbangan pasar. Oke, peran dan fungsi harga keseimbangan pasar. Ya, Elsa.
menghitung harga keseimbangan pasar. Ya, cara menghitung harga keseimbangan pasar yaitu ada tiga. Apa aja? Berdasarkan tabel, kurva, sama matematis. Jadi hari ini kita udah mempelajari pengertian, kemudian proses terbentuknya harga pasar, fungsi dan perannya, dan bagaimana cara menghitungnya dengan menggunakan tiga, yaitu dengan menggunakan kurva, tabel, kemudian pendekatan matematis. Ibu akan melakukan evaluasi melalui kuisis yang akan Ibu bagikan di grup WA kalian. Coba dibuka, di linknya udah Ibu bagikan? Silakan dibuka, kerjakan link kuisis tersebut. Kerjakan soal yang ada di link kuisis, itu ada kodenya, masukkan kodenya. Udah bisa belum? Bisa ya, silakan kerjakan. Udah dibuka link kuisisnya? Udah. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Oke. Tuh, Khairul, udah 2 benarnya. Tuh, Faizatul, belum. Jadi, ya, Khairul benar 4. Oke, Khairul betul semua ini sepertinya. Ayo main lain. Ramadan belum ini, Ramadan Faizatul. Iklima. Tadi itu adalah kuis yang udah Ibu bagikan, yang udah betul semua, ditingkatkan kembali. Yang masih banyak kurangnya silakan pelajari kembali, karena kita minggu depan akan melakukan ulangan harian berkaitan materi kita yang udah kita pelajari minggu yang lalu sama minggu yang ini. Ada pertanyaan sebelumnya, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran? Oke, kalau udah mengerti, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Kepada ketua kelas, Ibu persilakan untuk berdoa. Sebelum kita akhiri pelajaran kali ini, lebih baik kita berdoa untuk agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai.